Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wa antarihin wa ala alihi wa ashabil ladzina kanu yatamassaku syari'atahu salihin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ila akhiril ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sadaqallahu ladzi wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah salat subuh rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi hari ini bagi yang istimewa untuk kita semuanya karena masih dalam kondisi sehat walafiat. Sehat yang konotasinya adalah lahiriah, jasad kita, jasmani kita, sedangkan afiah yang konotasinya adalah rohaniyah, rohani kita, sehat jasmani dan rohani. Kalau kedua-duanya nggak sehat, maka kita nggak sampai ke masjid. Yang jasadnya sehat, rohnya nggak sehat, nggak akan sampai ke masjid. Begitupun sebaliknya, yang rohnya sehat meskipun pengen banget ke masjid, tapi karena fisiknya, jasmaninya nggak sehat, bisa jadi sedang sakit, sedang dirawat, atau memang nggak bisa berjalan menuju masjid, maka nggak akan sampai juga ke masjid. Oleh karena itu, terlebih dengan adanya nikmat iman yang tidak pernah putus dalam diri kita, betapa iman ini mahal, sangat mahal harganya. Kita alhamdulillah mendapatkan iman tanpa banyak perjuangan, nggak kayak di masa-masa para nabi, para rasul, para aulia, wali-walinya Allah, para syuhada, para sholihin, penuh dengan perjuangan. Kita istilahnya sudah dapat pohonnya, sudah berbuah, tinggal panen, tinggal nyuap ke mulut kita sendiri. Karena iman sudah dihantarkan oleh mereka, kita lahir sudah membawa iman. Kita beruntung Pak, nggak banyak perjuangan, nggak begitu lelah-lelahnya, tapi pahalanya sama. Kita memiliki pahala yang sama, umat akhir zaman, tetapi memiliki kecintaan kepada Rasulullah yang sama dan berpotensi mendapatkan syafaat yang sama. Tanpa jerih payah, sejauh apa perjuangan kita? Nggak ada perang, nggak ada istilahnya ujian yang begitu berat, tapi kita tinggal melanjutkan tongkat estafet dari para ulama-ulama soleh kita, melanjutkan perjuangan menegakkan Islam. Minimal adalah untuk keluarga dan diri kita. Salam semoga senantiasa kalimat curahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun rasa syukur kita atas hadirnya Rasulullah di tengah-tengah kita, meskipun tidak melihat, tetapi kecintaan Rasul kepada umatnya sangat besar, sehingga nama kita disebut oleh Rasulullah, bahkan sampai menjelang wafatnya Rasulullah selalu disebut ummati, ummati, ummati. Balaslah kecintaan Rasul dengan kecintaan kita pada beliau dengan banyak membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Insyaallah salawat akan kita raih, kita dapatkan kelak, terlebih di hari kiamat yang tidak ada syafaat kecuali syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, masih melanjutkan fi fadilati Rajab, masih melanjutkan keutamaan bulan Rajab, majlisul hadi asyara, majlis yang ke hadiah 1 asyara 10, majlis yang ke-11. Alhamdulillah bulan Rajab, bulan Rajab masuk dalam hitungan bulan yang diistimewakan oleh Allah, juga diistimewakan oleh orang-orang Arab terdahulu. Bulan Rajab terhitung masuk dalam bulan ke-7 dalam kalender Hijriyah,
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Apa saja bulan yang Allah muliakan? 3 berurutan: Dzulqa'dah ke-11, Dzulhijjah ke-12, Muharram pertama, dan Rajab ke-7. Kita ulangi: bulan Dzulqa'dah ke-11, Dzulhijjah ke-12, Muharram ke-1, dan Rajab ke-7. Ini kita punya kalender sendiri. Islam punya kalender sendiri. Kalender Hijriah terhitung sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Madinah. Dihitung sejak saat itu hingga sekarang sudah 1443 tahun, 14 abad lebih, hampir mau 14,5 abad. Alhamdulillah sudah segitu lamanya Islam, alhamdulillah semakin maju, semakin pesat. Tentu tantangan-tantangannya juga akan semakin berat ke depannya, terlebih untuk anak cucu kita nanti. Fadilah bulan Rajab yang harus kita manfaatkan adalah bagaimana Rajab ini Rasul sampaikan, inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, maka bulan yang sangat istimewa. Disebut bulannya Allah karena memang Allah sendiri menspesialkan bulan ini. Ada beberapa kejadian dan juga hal-hal penting di bulan tersebut. Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, karena memang Rasulullah di bulan Sya'ban hampir full dibilang puasanya, qiyamul lailnya, karena beliau sangat memanfaatkan bulan Sya'ban untuk memang ibadah yang tidak terputus. Wa Ramadan syahri, yang sedang Ramadan adalah bulan umatku. Sebentar lagi akan kita songsong bulan Sya'ban, kemudian bulan suci Ramadan, bulan istimewa untuk kita semuanya. Jangan sampai lengah persiapannya. Mulai hari ini 2 bulan, masuk bulan ketiga nanti akan kita songsong bulan suci Ramadan. Manfaatkan sebaik dan sebanyak mungkin. Inna Rajab fi salasati akhruf, inna fi Rajab salasati akhruf. Ra'uhu yadullu ala rahmatillah, ra'nya Rajab menunjukkan rahmatnya Allah. Wajimuhu yadullu ala jirmil abdi, wa ba'uhu yadullu ala birrillahi ta'ala. Ka'annahu, ini yang kemarin sudah saya bahas, ka'annahu seolah-olah, seakan-akan, yaqulullahu ta'ala, menyikapi Rajab ini seolah-olah Allah berfirman. Kalau bahasa kita, seolah Allah tuh pengen bicara sama kita. Bagaimana? Ya abdi ja'altu jirmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati, fala yabqa laka jirmun wala jinayatun bihurmati syahri Rajab. Seolah-olah, seakan-akan Allah ini menyampaikan pesan penting kepada kita. Ya abdi, wahai hambaku, ja'altu jirmaka wa jinayataka, aku jadikan kesalahan dan dosa-dosa kalian, baina birri wa rahmati, antara kebaikan dan rahmatku. Fala yabqa laka jirmun, maka tidak akan tersisa untukmu atau bagimu jirmun, dosa, wala jinayah, dan juga kesalahan, dosa, bihurmati syahri Ramadan, dengan kemuliaan bihurmati syahri Rajab, dengan kemuliaan bulan Rajab. Seolah-olah Allah itu memberikan pesan penting kepada kita, wahai hambaku, aku jadikan dosamu itu antara kebaikanku dan rahmatku. Siapapun orangnya yang menghidupkan bulan Rajab, mau menghidupkan bulan Rajab, baik malamnya, siangnya, malamnya untuk qiyamul lail, sedangkan siangnya untuk berpuasa dan amalan-amalan yang baik yang lainnya, maka baina birri wa rahmati, dosamu, kesalahanmu tidak akan tersisa karena kebaikan dan rahmatku. Jadi rupanya bulan Rajab ini dekat dengan rahmat Allah. Dan orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab disebut dengan Rajabiyun. Orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab disebut dengan Rajabiyun. Maka tidak akan sisa dosa-dosa tersebut kalau kita memanfaatkan betul, kita manfaatkan bulan Rajab untuk kebaikan dan meningkatkan kebaikan. Karena begitu istimewanya bulan Rajab ini. Kenapa disebut Rajab? Inna sumi Rajab li'annal Arab tarjibuhu
ay ta'zamahu taqulu rajabtu syai' idza azamtuhu wa min ta'zimihim lahu anna khadimal ka'bah yaftahuna babal ka'bah fi hadhihi syahri kullih wa fi sairil ashhur la yaftahuna illa yaumal isnain wal khamis wa yaquluna syahru syahrullah wal baitu baitullah wal abdu abdullah fala yamna'u abdullah min baitillahi fi syahrillah. Kenapa disebutkan bulan Rajab? Karena sesungguhnya orang-orang Arab itu mengagungkan dan memuliakannya. Salah satunya adalah mereka berucap begini, Rajab tu syai'. Bahasa Rajab itu sendiri artinya agung atau mengagungkan, atau memuliakan. Kalau orang Arab biasanya ngomong Rajab tu syai'. Jadi aku agungkan sesuatu itu, atau sesuatu itu bernilai besar. Bahasa mereka, entah ini bahasa masuk kategori bahasa yang amiyah secara umum, bahasa gaulnya, atau bahasa fushah, atau bahasa asli Arab asli versi Al-Qur'annya. Karena mereka juga mempunyai beberapa literatur bahasa dan dipakai juga seperti kita di Indonesia. Ada yang ngomong bahasa daerah, ngomong bahasa nasional Jawa Indonesia, atau bahasa nasional Indonesia, atau ngomong bahasa-bahasa daerah seperti Jawa, Sunda dan lain sebagainya, dan bahasa nasional Indonesia itu sendiri, dan ada bahasa gaulnya yang sering kita pakai dengan orang-orang sepantaran kita, seumuran kita, sering kita pakai menggunakan bahasa-bahasa gaul. Di sana juga sama, ada bahasa amiyah yang secara umum adalah bahasa gaulnya, bahasa umumnya. Nah, mereka berucap rajatu syai' idza adamtuhu, sesuatu itu akan menjadi besar kalau kita agungkan, bahasanya begitu. Wa min ta'zimihim, salah satu pengagungan orang-orang zaman dulu, orang Arab zaman dulu kepada bulan Rajab ini, khodim Ka'bah, juru kunci, kuncennya ya kalau bahasa kita, pengkhidmatnya, khodimnya. Kalau bahasa khodim itu sebenarnya aslinya adalah pembantu, yaitu orang yang diserahkan kunci-kunci Ka'bah berikut dengan aset-aset di dalamnya. Itu kalau dulu dipegang oleh kakeknya Nabi, Mbah Abdul Muthalib, kemudian diserahkan estafet sampai dengan pamannya Nabi, Pak Abu Thalib, megang kunci. Tetapi meskipun megang kunci Ka'bah, paman Abu Thalib ini hidupnya nggak mewah, Pak. Berdagang, usahawan, tetapi tidak sesukses Ibu Khadijah, tidak setenar, kekayaannya tidak sebanyak orang-orang jutawan saat itu. Bahkan putranya Sayyidina Ali dan Thalib itu sendiri, putra pertama, hidupnya biasa saja. Dari kecil juga didikannya hidupnya biasa saja, meskipun adalah memegang perbendaharaan Mekah di Ka'bah sebagai juru kuncinya. Nah, khusus bulan Rajab ini Ka'bah ini dibuka, Pak. Yaftahuna babal Ka'bah, pintu Ka'bah dibuka khusus di bulan Rajab. Seluruh bulan Rajab pokoknya pintu Ka'bah dibuka. Wa fi sairil ashhur la yaftahun. Seluruh bulan selain bulan Rajab pintu Ka'bah tidak dibuka kecuali illa yaumal isnin wal khamis, kecuali hari Senin dan Kamis. Untuk hari-hari biasa, bulan-bulan biasa itu dibuka hari Senin dan Kamis. Tapi bulan Rajab sepanjang bulan dibuka. Istimewanya begitu. Makanya zaman dulu itu banyak yang sholat di dalam Ka'bah itu sendiri. Karena yang inventarisnya yang tugasnya dulu adalah daripada keluarganya Nabi. Insyaallah sampai hari ini adalah dzurriyyahnya Nabi ya. Nah itu, kecuali hari Senin dan Kamis hari biasa. Wa yaqulu syahru syahrullah. Dan mereka berkata, asyahru, bulan ini, bulan Rajab, syahrullah adalah bulannya Allah. Wal baitu, dan Ka'bah ini adalah Baitullah.
rumah ini Ka'bah adalah rumahnya Allah. Wal abdu, sedangkan hamba abdullah, hambanya Allah. Jadi bulan ini adalah bulannya Allah. Ka'bah ini adalah Baitullah. Hamba-hamba yang menghidupkan Ka'bah dan beribadah di sekitar Ka'bah dan seluruhnya adalah abdullah, hamba Allah. Fala yamna'u abdullah min baitillah. Fala yamna'u, tidak dapat mencegah seorang hamba Allah nggak bisa mencegah untuk memasuki Baitullah fi syahrillah, di bulannya Allah. Bahasa mereka indah itu, Pak. Jadi bahasanya bulan ini adalah bulannya Allah, Ka'bah ini adalah Baitullah, hamba ini adalah hambanya Allah. Hamba Allah tidak dapat mencegah untuk masuk kepada rumahnya Allah, masuk ke dalam rumahnya Allah di bulannya Allah, pada bulannya Allah. Dalam kitab Ar-Rajiyah. Nah, ini jamaah sekalian, bagaimana kemuliaan bulan Rajab sejak dulu memang sudah dimuliakan dan diagungkan. Ada sebuah kisah dikisahkan dalam kitab Zubdatul Wa'izin. Seorang perempuan itu di sekitaran Baitul Maqdis, Palestina berarti ya, itu ibadah terlebih ahli ibadah dia terlebih di bulan Rajab ini akan semakin meningkat kuantitas dan kualitas ibadahnya. Bahkan setiap hari yang dibaca itu amalannya, bulan Rajab itu amalannya si perempuan ini cuman satu, kulhu yang dibaca, qul huwallahu ahad. Begitu terus diwiridkan setiap saatnya oleh perempuan yang ahli ibadah di Baitul Maqdis ini. Kurang lebihnya dibaca sebanyak isnatai asyrata marrah, yaitu isnatai 2 asyrah 10 20 ya, 20 kali. Tetapi bacanya itu setiap malam berarti amalannya ya. Sepanjang malam dibaca terus. Nah, ini minimal 20 kali dalam seharinya itu dibaca terus. Kulhu itu, surat Al-Ikhlas itu. Apa keistimewaan yang didapatkan? Ternyata ketika dia sakit masuk bulan Rajab, dia berwasiat kepada anaknya, dilalah Pak, saking takzimnya sama bulan Rajab, begitu mengagungkan bulan Rajab dan meningkatkan ibadahnya di bulan Rajab, wafatnya pun di bulan Rajab Pak. Keistimewaannya adalah dia berwasiat kepada putranya, wa awsat ibnaha bi ayyadfa'uha bi ayyadfaniha ma'ab bilasiha fa kaif innaha fi thiyabin murkafiatin riya'an linnas faraha fil manam. Jadi ketika menjelang kematiannya si perempuan tadi bilang begini, nak, tolong nanti kalau ibu sudah meninggal, tolong kuburkan ibu beserta pakaian yang ibu pakai sekarang. Pakaian inilah yang menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa selama ibu beribadah, terutama di bulan Rajab, ibu pakai pakaian ini. Pakaiannya udah combang-cambing Pak, udah penuh dengan tambalan. Tapi rupanya si anak ini nggak melaksanakan wasiat daripada ibunya. Si anak ini karena tujuannya nggak mau si ibu ini dikafankan dengan pakaian yang begitu, malu dia sama manusia katanya, dan diganti dengan pakaian yang bagus, sehingga dia nggak dengerin nasihat dari atau wasiat daripada ibunya. Tapi ini kitab Zubdatul Wa'izin, kisah ini
bisa dipercaya, boleh tidak, tapi sebagai motivasi kita. Nah, suatu ketika setelah dimakamkan, si anak ini malamnya mimpi didatengin ibunya. Si ibu bilang, "Nak, kenapa kamu nggak menjalankan wasiat ibu? Bukankah wasiat itu hukumnya wajib selama tidak bertentangan dengan syariat Allah? Kenapa, Nak? Tolong segera ganti, segera laksanakan nasihat ibu. Ganti pakaian yang sekarang, kafan yang sekarang dengan pakaian yang ibu pakai, yang ibu wasiatkan." Betul, Pak. Setelah digali, benar digali karena itu wasiat dari ibunya. Setelah digali udah nggak ada jenazahnya. Jenazahnya udah nggak ada. Lantas dia seperti ada yang bicara dengan dia. Yaqul, "Ama alimta anna man aduma syahruna Rajab la natrukahu fil qabri faridan wahidan." Adakah engkau tahu, wahai anak muda, anna man aduma syahruna, siapapun orangnya yang mengagungkan bulan kami Rajab, la natrukahu fil qabri, kami tidak akan tinggalkan dia di dalam kuburnya faridan, sendirian, wahidan, sendirian, kesepian. Menjadi kekasih Allah, Pak, sampai meninggal. Berkah menghidupkan bulan Rajab. Ini bukan analogi, bukan juga kisah mengada-ngada saya pribadi, tetapi dari kitab Durratun Nasihin. Boleh di cross check babnya, bab bulan Rajab, di majelis yang ke-11. Kisahnya seperti itu adanya. Bisa jadi karena kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah spiritual, dan kisah-kisah yang ajaib lainnya itu sangat banyak. Apalagi yang terjadi dengan orang-orang soleh, dengan amalan-amalan khusus di bulan-bulan khusus. Maka bukan satu dua kejadian, tetapi sangat banyak kasus-kasus semacam ini yang terjadi di sekitar kita. Akhir-akhir ini juga beredar yang jenazah sudah dimakamkan selama berpuluh-puluh tahun, ketika diangkat jenazahnya, dipindahkan makam, masih utuh. Dan itu juga sering terjadi dulu, beberapa kali terjadi juga ketika saya dulu pesantren itu ada pemindahan makam, masih utuh, Pak. Terutama adalah jenazahnya, diantaranya ya, yang seringnya utuh itu adalah jenazahnya sudah jelas. Kalau orang-orang soleh zaman dulu jelas. Dan para penghafal Al-Quran. Dan yang berikutnya, kalau kesempatan untuk kita, bagi orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran, maka kesempatannya adalah orang-orang Rajabiyun, orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab. Nah, ini kesempatannya. Nanti Allah tidak akan tinggalkan kita di kuburan sendirian, kesepian. Berkah menghidupkan bulan Rajab. Nah, yang terakhir, kita anggap saja terakhir nih ya. Nanti tuh, Pak, di hari kiamat, sebenarnya bukan terakhir, masih banyak, tapi untuk pagi ini. Nanti di hari kiamat itu, ruya fil khabar, dalam sebuah hadis, idza kana yaumul qiyamah, khabar ya. Ketika nanti terjadi hari kiamat, yunadi munadin aina rajabiyun. Nanti akan Allah panggil, mana orangnya yang menghidupkan bulan Rajab? Aina rajabiyun. Mana orang-orang para penghidup bulan Rajab, amaliyah Rajab. Kemudian fa yakhruju nurun fayattabi'u Jibril wa Mikail alaihi wassalatu wassalam dzalikan nur. Kemudian setelah dipanggil mana orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab, maka muncullah cahaya. Cahaya itu dikawal, Pak. Dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi wassalatu wassalam.
salawat salam atas mereka berdua. Diikutilah sama malaikat Jibril. Cahaya yang muncul itu, yang Allah panggil, itu diikuti oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wa yaktabiru rajabiyun thumma yamurruna 'ala sirat. Kemudian cahaya itu melewati jembatan Siratal Mustaqim kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar begitu cepatnya. Thumma yasjuduna lillahi ta'ala syukran litajawazahum. As-sirat. Kemudian mereka sujud syukur kepada Allah karena sudah berhasil melewati jembatan Siratal Mustaqim. Fayaqulullahu ta'ala ayyuhar rajabiyun. Ternyata cahaya yang begitu besar itu adalah sekumpulan orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab. Bercahaya, Pak. Dikawal sama malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk melintasi jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat menyambar. Kemudian mereka sujud di hadapan Allah sebagai rasa syukur karena begitu mudahnya. Jadi fadilahnya kalau diambil dari khobar ini, orang yang menghidupkan bulan Rajab atas izin Allah dapat melewati jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat. Mereka sujud lantas dipanggil oleh ayyuhar rajabiyun, wahai orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab, hamba-hambaku yang menghidupkan bulan Rajab, irfa'u ru'usakumul yaum, angkatlah kepala kalian, ayo bangun dari sujud kalian hari ini. Qad qadaitumus sujud, sudah purna sujudmu sudah di dunia. Hari ini bukan waktunya sujud. Wa fi syahri, dulu kalian sujud pada bulan-bulanku, bulan-bulan yang aku muliakan, yaitu bulan Rajab, ketika hidup di dunia. Irtahilu ila manazilikum, sekarang pergilah kalian ke tempat yang sudah saya janjikan sebagai tujuan tempat akhir kalian, tempat kalian singgah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Raunaqul Majalis. Ini, Pak. Melewati jembatan Siratal Mustaqim, kemudian mereka sujud di hadapan Allah, disuruh bangun dari sujudnya. Allah sampaikan, sujudmu sudah cukup ketika bulan Rajab waktu di dunia. Hari ini bukan tempatnya sujud syukur. Meskipun nikmat-nikmat yang kalian dapatkan adalah berkah ketika kalian di dunia, hari ini kesempatan kita. Mumpung masih ada waktu, masih ada umur, masih ada iman. Jangan nunggu sampai nanti-nanti. Rasulullah sampaikan, tidak asbahta fala tangdiril masa, ketika kalian masuk waktu pagi seperti sekarang, jangan nunggu sampai sore. Belum tentu umur kita sampai sore, belum tentu iman kita sampai sore, karena sekarang banyak orang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Makanya kita jaga iman kita, manfaatkan. Jangan nunggu falatang diril masa, masuk waktu pagi, jangan nanti. Mau berbuat baik jangan nanti-nanti, jangan terang-terangan. Hari ini bisa, detik ini bisa, laksanakan. Wa idza amsayta falatang diril sobah, ketika masuk waktu sore jangan sampai nunggu pagi. Besok pagi ajalah, mau sedekah nih, mau infak, mau zakat dan lain sebagainya. Jangan nunggu. Emang kita jangan jamin umur kita sampai pada waktu tersebut. Ketika masuk pagi, jangan nunggu waktu sore. Segerakanlah. Kalau itu adalah bagian dari kebaikan. Kalau masuk waktu sore, segerakanlah. Kalau itu bagian dari kebaikan, jangan nunggu sampai pagi tiba. Karena tidak ada satupun yang menjamin usia kita sampai pada waktu yang kita nantikan. Ini jemaah sekalian, yang menjadi motivasi kita adalah bagaimana Rajab atas izin Allah, atas keagungan Allah, bibirillah wa birahmatillah, dengan kebaikan dan rahmatnya Allah. Terakhir endingnya adalah orang yang menghidupkan bulan Rajab. Allah sampaikan, irtahilu ila manazilikum, pergilah kalian menuju tempat yang sudah kami siapkan sebagai tempat peristirahatan terakhir di akhirat, yaitu
surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita raih semuanya, bukan hanya diri kita, kita semuanya, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dan umat-umat muslim pada umumnya di seluruh dunia, baik yang sudah mendahului kita dan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.